Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih membahas tentang anwa'ul kufri, macam-macam kekufuran, di mana kita sudah masuki tentang kufru an-nifaq, kufur kemunafikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara soal kufrun nifaq, kufur kemunafikan, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali membongkar tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Bahkan lebih banyak dibandingkan Allah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dan sifat-sifat orang kafir. Kenapa? Karena bahayanya. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali, nanti saya akan sebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran di mana Allah membongkar tentang sifat-sifat mereka. Namun sebelum kita bicara soal definisi nifak sampai kepada pembagian, kita akan mencoba bicara soal sejarah dulu. Sejarah munculnya, kenapa dalam Islam ini muncul orang munafik? Kapan munculnya? Ketika Nabi SAW dalam periode Mekah 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah itu, tidak ada yang namanya orang munafik. Yang ada hanya mukmin dan kafir saja. Lalu kapan munafik ini muncul? Pasca hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Maka di Madinah inilah manusia terpecah menjadi tiga. Ada mukmin, ada kafir, dan ada munafik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jauh hari sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, atau kala itu belum disebut Madinah, masih disebut Yathrib. Jadi di kota Yathrib itu mayoritas penduduknya adalah pertama orang-orang Yahudi, dengan tiga kabilah masyhurnya yang sangat banyak pengikutnya, antara lain Bani Qunaiqa, kemudian Bani Nadhir dan Bani Quraidah. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Dan itu terdiri dari dua kabilah besar yang dikenal dalam sejarah dengan Khazraj dan Aus. Lah dua kelompok ini, antara Yahudi Yathrib dengan orang-orang musyrik Yathrib ini, selalu terjadi pertikaian, permusuhan satu dengan yang lainnya. Lah di tengah-tengah kabilah musyrikin Khazraj dan Aus itu ada satu tokoh Khazraj yang sangat-sangat dimuliakan, namanya Abdullah ibnu Ubay ibn Salul.
Inilah tokoh yang kelak akan muncul sebagai dalang daripada kemunafikan. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dia sangat dimuliakan di kaumnya karena dia pandai mendamaikan apabila terjadi sebuah permasalahan konflik di kabilahnya. Sehingga sebelum kedatangan Nabi SAW, orang-orang Khazraj dan Aus itu yang agamanya sebelum datang Rasul masih munafik, masih musyrik, menyembah berhala, itu mereka menggadang-gadangkan Abdullah ibn Salul untuk menjadi pemimpin mereka, karena hanya dia yang bisa menyatukan setiap ada konflik antara kabilah Khazraj ataupun kabilah Aus ataupun antara orang-orang musyrik dan Yahudi. Jadi kepiawaiannya itu menjadikan Abdullah ibn Ubay sangat dihormati. Tetapi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kondisinya terbalik. Apalagi setelah kabilah Khazraj dan Aus ini masuk Islam, sehingga posisi Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu sudah tidak lagi diperhitungkan oleh kabilah Khazraj dan Aus ini. Sehingga dari sini terjadi kecemburuan, seolah-olah posisi dia digeser kepada posisi Nabi SAW. Makanya di permulaan hijrah, di tahun pertama Hijriyah, ketika Nabi SAW berusaha untuk menyatukan manusia yang ada di kota Yathrib, baik orang-orang yang beriman, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik, maka kedatangan Nabi SAW dalam setiap pertemuan bersama mereka itu tidak disukai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Ada pandangan-pandangan hasad dan sinis kepada Rasul, sampai pada waktunya terjadi perselisihan antara Abdullah ibn Ubay ibn Salul dengan Abdullah ibn Rawaha, yang isinya Abdullah ibn Rawaha itu membela Rasul, sementara Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu seolah-olah merendahkan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW pun mengadu kepada Sa'ad ibn Ubadah, pemimpin lain dari kalangan Khazraj yang sangat juga dihormati, tentang ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang membuat keretakan di tengah-tengah barisan manusia. Tetapi Sa'ad ibn Ubadah menasihati Rasul agar Nabi SAW tetap lembut dengan siapapun, termasuk juga dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian Sa'ad bin Ubadah menjelaskan alasannya. Di antaranya adalah karena sewaktu kedatangan Rasul, kami selalu minta pertolongan kepada beliau apabila ada konflik. Tapi setelah datangnya Nabi SAW, maka semua manusia datang kepadamu. Maka lembutlah dengan dia. Semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Lah ketika tahun kedua Hijriah terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Arab. Dan Allah menangkan dalam perang ini, perang Badar ini. Padahal jumlah kaum muslimin tidak banyak, hanya 314 atau 315 orang melawan 1000 lebih. Dan itu perang perdana dalam Islam. Tapi Allah menangkan. Lah kemenangan kaum muslimin di perang Badar inilah menjadikan kaum muslimin semakin kuat posisinya di kota Madinah. Sehingga Abdullah ibn Ubay ibn Salul sudah tidak mungkin lagi menggeser kedudukan Rasul. Dari sini karena dia takut akan jiwanya, takut akan keluarganya, takut akan hartanya, maka dia pun akhirnya datang kepada Rasul pura-pura masuk Islam. Inilah cikal bakal awal mula sejarah tampilnya munafik. Jadi
Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini datang kepada Rasul setelah kaum muslimin kuat di kota Madinah, maka dia datang kepada Nabi dan mengislamkan dirinya. Padahal itu Islam pura-pura saja, untuk melindungi jiwa, harta dan keluarganya saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena dia sudah masuk Islam, sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka Nabi SAW tentu akan bermuamalah dengan siapapun yang dia telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat layaknya seorang mukmin. Tidak akan dibeda-bedakan. Termasuk bermuamalah dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, walaupun dia pura-pura masuk Islam padahal dia munafik. Dan itu terlihat bagaimana baiknya Nabi SAW kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul dalam beberapa masalah. Tetapi namanya munafik, ya tetap munafik. Abdullah ibn Salul ini, karena dari awal masuk Islamnya bukan karena Allah, tetapi karena ingin melindungi jiwa dan keluarganya serta hartanya, maka dia selalu dengan orang-orangnya menghembus-hembuskan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang lebih parah, di tahun ketiga Hijriah, ketika Nabi SAW hendak perang Badar, hendak perang Uhud, berangkat ke perang Uhud, maka Abdullah ibn Ubay ibn Salul menggembosi tentara kaum muslimin sehingga 1/3 dari tentara pulang. Bayangkan, 1/3 tentara itu banyak, bukan sedikit. Dan dengan pulangnya para tentara ini yang siap tempur di Uhud, itu sangat mengagetkan Rasul dan melemahkan kaum muslimin. Karena bagaimanapun ada masalah apa? Kenapa kemudian mereka balik kembali padahal mereka sudah semangat perang? Rupanya yang menggembosi adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul dengan berbagai macam dalih dan alasan dia. Dari sini Nabi SAW ketika bercerita tentang hukum orang yang lain dari peperangan kan termasuk dosa besar. Karena bisa melemahkan kaum muslimin. Lah itulah sepak terjang Abdullah ibn Ubay ibn Salul di permulaan Islamnya. Menggembosi kaum muslimin sehingga tidak ikut perang Uhud. Dan berhasil 1/3 dari tentara pulang. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum muslimin mengalami kekalahan di Uhud. Bahkan Nabi SAW hampir mati dan diinfokan mati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan begitulah Abdullah ibn Ubay selalu membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ketika terjadi perang Bani Mustalik, maka Abdullah ibn Salul pernah mengatakan sebuah kata-kata yang menyakitkan Nabi SAW. Dan itu dicantumkan dalam Al-Quran perkataannya. Wallahi la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhan. Demi Allah, kata Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, kalau kami kembali ke Madinah, maka kami akan keluarkan orang-orang hina itu karena kami termasuk orang yang mulia. Maksudnya orang hina itu Rasul dan para sahabat, sementara orang mulia itu dirinya dan para pengikutnya. Lah ucapan ini, ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini akhirnya diberitahu oleh Jibril kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun kemudian marah. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang hadir di situ pun menawarkan diri untuk memenggal kepalanya dan mengatakan, ya Rasulullah, da'li adrib unuqah. Wahai Rasul, serahkan kepala Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, saya akan penggal lehernya, fa innahu munafik, karena dia adalah orang munafik. Ya. Tapi Nabi SAW kemudian melarang Umar untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nabi hanya mengatakan, da'hu ya Umar, la'allan nas yatakallam anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Biarkan dia hidup wahai Umar,
nanti manusia mengira bahwa Muhammad telah membunuh salah seorang sahabatnya. Karena di zaman itu kan tidak tahu mana munafik, mana sahabat. Sehingga kalau Rasulullah SAW merintahkan Umar untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu, nanti orang-orang yang di luar sana, kemudian mereka pun bisa memfitnah Rasul. Lihat, Rasulullah telah membunuh salah seorang sahabatnya, dan saya tidak mau. Akhirnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul pun dibiarkan oleh Nabi SAW sampai terjadi perang Tabuk. Setelah perang Tabuk inilah betul-betul Allah singkap borok-borok orang-orang munafik itu. Sampai pada waktunya akhirnya nama-nama orang munafik pun dirilis oleh Nabi SAW, kemudian disimpan di tangan Hudzaifah bin Yaman. Sekarang Rasul sudah tahu siapa munafik-munafik itu, karena Jibril yang beritahu, kemudian betul-betul ditulis satu persatu namanya. Dan Rasul mengatakan kepada Hudzaifah bin Yaman, catat orang-orang ini dan jangan kau habarkan kepada siapapun. Tapi para sahabat ketika mendengar bahwa nama-nama orang munafik sudah dikantongi Rasul dalam catatan Hudzaifah bin Yaman yang merupakan pemegang rahasia Nabi, Umar datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, "Ya Hudzaifah, ada enggak namaku di situ? Asammani Rasulullah. Pernahkah kau dengar Rasul mengatakan saya munafik?" Maka Hudzaifah tidak mau jawab, karena itu rahasia masalahnya. Tetapi karena Umar terus mendesak, akhirnya Hudzaifah pun mengatakan, tidak, namamu tidak tercantum dalam liris orang-orang munafik ini. Maka Umar pun sangat bahagia karena dia tidak termasuk orang-orang munafik. Sampai pada waktunya, akhirnya kemudian Abdullah ibn Ubay ibn Salul meninggal dunia. Saat meninggal dunia, Nabi SAW berusaha untuk memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Bahkan dia hampir berdiri di depan kuburnya dan mendoakannya. Tapi Umar bin Khattab menarik bajunya dan mengatakan, "Kenapa engkau mendoakan orang yang merupakan musuh Allah dan Rasulnya?" Tapi Nabi SAW tetap ketika itu hendak mendoakan beliau, sampai akhirnya turun ayat yang membenarkan ucapan Umar, di mana Allah turunkan surah At-Taubah 84, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala takum ala qabri, innahum kafaru billahi wa rasulih, wa matu wa hum fasikun." Jangan engkau mendoakan kepada siapapun dari orang munafik. Jangan pula engkau solat di kuburannya, karena mereka orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati di atas kefasikan. Inilah sejarah singkatnya. Ini sejarah singkat tentang munculnya munafik. Kalau mau dijabarkan tentu banyak sepak terjang dari Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang merupakan tokoh munafik ini. Baik, kita akan masuk. Apa sih definisi nifak itu? Nifak itu diambil dari nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafiqan. Jadi nifak itu diambil dari kalimat nafiqah. Secara bahasa artinya satu lubang tempat keluar. Satu lubang tempat keluar binatang sejenis tikus. Di mana kita tahu bahwa tikus ini terkadang apabila dia membuat rumah-rumahan itu kan membuat lubang yang tembus ke sana kemari. Kadang masuk dari sini keluar dari sana, masuk dari sana keluar dari sini. Itulah disebut nafiqah. Kenapa kemudian nifak itu diambil dari kalimat nafiqah? Karena orang-orang munafik itu seperti itu. Dia masuk Islam dengan lisannya, keluar dari Islam dengan hatinya. Sama, tikus ini masuk dari lubang ini, keluar dari lubang sana. Lah orang munafik itu begitu. Lisannya memasukkan dirinya ke dalam Islam, tapi hatinya mengeluarkan dia dari Islam. Makanya ada istilah munafik itu orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itulah definisi munafik. Ya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun jenis nifak sendiri, jenis kekufuran nifak ini, itu ada dua jenis. Pertama yang disebut dengan nifak i'tiqadi, dan yang kedua yang disebut dengan nifak al-amali. Ada yang disebut dengan nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Ada yang disebut dengan nifak al-amali, nifak amalannya saja seperti munafik, tidak sampai kepada keyakinannya. Lah yang dimaksud dalam bab yang kita kaji maksudnya kufur nifak ini, maksudnya adalah jenis nifak yang pertama. Yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi, itulah yang disebut kufur nifak namanya. Tetapi kalau jenis nifak yang kedua al-amali ini tidak masuk. Karena tidak ada di antara kita pasti kecuali memiliki sifat munafik amal. Siapa di antara kita yang tidak punya ciri munafik amal itu? Kalau ngomong kadang dusta, kalau janji kadang khianat, kalau bermusuhan kadang-kadang melampaui batas, kalau dikasih amanah dia tidak bisa dipercaya. Di antara kita pastilah melakukan satu di antara ciri-ciri ini kan. Tapi apakah kemudian mengantarkan kepada kekufuran? Ya tidak. Karena yang dimaksud kufur nifak dalam kitab ini maksudnya adalah nifak keyakinan, bukan nifak amalan. Nanti kita akan sebutkan apa bedanya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun nifak i'tiqadi ini dijelaskan ada 6 macam. Nifak i'tiqadi ini ada 6 macam. Pertama, takdzibun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendustakan Rasul. Orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh kepada kufur nifak. Dia tidak yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Dia tidak yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Seperti orang-orang kafir, bedanya apa? Ini yang pertama. Yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul, ataupun mendustakan sebagian, tidak secara keseluruhan, sebagian apa yang datang dari Nabi. Ini juga termasuk kufur nifak. Karena kita tidak boleh beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Satu ayat diingkari saja sama dengan mengingkari semua Al-Quran. Mengingkari satu nabi saja sama dengan mengingkari semua nabi. Maka siapa yang mendustakan sebagian saja dari apa yang datang dari Rasul, maka dia terjerumus kepada kufur nifak. Kemudian yang ketiga, bugdur Rasul, membenci Rasul. Dia membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia muslim. Dia tidak suka dengan Rasul. Maka ini juga termasuk kekufuran nifak. Kemudian yang keempat, ataupun bugdu ba'di ma ja'a bihi Rasul, atau membenci dari sebagian ajaran Rasul. Dia tidak suka yang ini, dia suka yang itu. Dia enggak cocok dengan yang ini, dia cocok yang itu. Nah, ini termasuk kufur nifak juga. Kemudian yang kelima, dia senang al-masarratu bin khifadi dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Jadi kalau agama Islam ini mundur, sementara agama kafir itu maju, kita senang. Maka ini ada kufur nifak di dalamnya. Dan yang terakhir, al-karahiyatu li intisari dinir Rasul, tidak senang dengan kemenangan Islam. Jadi kalau Islam itu menang, bisa mengalahkan orang-orang kafir dan negara-negara kafir, kita pula benci. Lah inilah 6 perkara kalau ada pada diri kita, maka kita jatuh kepada kufrun nifak. Pertama, mendustakan Rasul. Yang kedua, mendustakan sebagian apa yang datang dari Rasul. Yang ketiga, membenci Rasul. Yang keempat, membenci apa yang datang dari Rasul. Yang kelima, sangat senang dan bahagia akan kemunduran Islam, dan sangat tidak senang alias benci ketika terjadi kemenangan Islam.
Inilah kalau ada 6 sifat, maka dia masuk pada kufrun nifak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kufur nifak ini memiliki pengaruh yang sangat bahaya, memiliki pengaruh yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Pertama, pengaruhnya nih, bahwa kufur nifak ini menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran di dalam hati-hati manusia. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 64. Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Sungguh Allah akan mengungkapkan apa yang kalian takuti selama ini. Jadi kufur nifak itu pelakunya saja ketakutan, timbul kekhawatiran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengakibatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur nifak ini mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffari nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Allah menjanjikan akan mengancam orang-orang munafik, baik laki-laki atau perempuan, dan orang-orang kafir dengan disediakan jahanam kepada mereka. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan Allah mempersiapkan azab yang kekal bagi mereka. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kufur nifak ini mengakibatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kufur nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kalau ada orang Islam, tiba-tiba dia mendustakan Nabi, atau mendustakan sebagian yang datang dari Nabi, atau membenci Nabi, atau membenci sebagian yang datang dari Nabi, atau senang dengan kemunduran Islam, atau benci dengan kemenangan Islam, keluar dia dari Islam. Karena kufur nifak ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum basira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari api neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat seorang penolong bagi mereka. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa kufur nifak ini menjadikan Allah tidak akan mengampuni dosanya jika dia mati. Dan dalam kondisi seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa juga ayat 168 sampai 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu wa lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka melakukan kezaliman, termasuk dalamnya orang munafik, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa kufur nifak ini mengakibatkan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka dan diharamkan surga baginya. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik
dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Kemudian yang keenam, bahwa kufur nifak ini akan mengekalkan pelakunya di neraka. Bukan hanya masuk neraka, dikekalkan di neraka. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam, mereka dikekalkan di dalamnya. Kemudian yang nomor 7, bahwa kufur nifak ini bisa menyebabkan Allah akan melupakan dia pada hari kiamat. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil munkar wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun akan melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, bahwa kufur nifak ini akan menggugurkan seluruh amalan dia. Tidak ada yang tersisa dalam kehidupannya pahala yang dibawanya, walaupun dia orang yang melakukan banyak amal saleh. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah 54, Qul anfiqu tau'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Katakan ya Muhammad, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu, maksudnya orang-orang munafik. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang fasik. Nafkah-nafkahnya dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta melainkan dengan rasa enggan. Nah, ini juga di antara bahaya kufur nifak. Kemudian yang nomor 9, di antara kufur nifak, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus cahaya di wajahnya pada hari kiamat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 13, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadhuriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian. Maka dikatakan kepada mereka orang munafik, kembalilah kalian ke belakang dan carilah cahaya itu sendiri olehmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelahnya terdapat rahmat, tapi di sebelah luarnya, di sebelah dalamnya terdapat rahmat, dan di sebelah luarnya terdapat siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 10, bahwa kufur nifak ini menjadikan doa-doa siapapun kaum muslimin yang mendoakannya akan ditolak oleh Allah. Kalau ada orang munafik meninggal, walaupun seluruh kaum muslimin mendoakannya, maka doanya diharamkan untuk mereka. Dan itu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 84, la tusalli ala ahadi minhum mata abada wa la takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa hum wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyahkan jenazah orang yang mati di antara mereka orang munafik, dan jangan kamu berdiri mendoakan di kuburannya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini yang nomor 10. Yang nomor 11, bahwa kufur nifak ini menjadikan sebab yang mendatangkan azab dunia dan azab akhirat bagi orang-orang munafik. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 55.
fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayangkan nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 12, bahwa kufur nifak ini ketika dia melakukan 6 perkara di atas tadi yang saya sebutkan, maka seolah-olah dia telah terang-terangan bahwa dia sedang murtad dari Islam. Cuman dia tidak ngomong murtad saja, tapi kata-katanya menunjukkan kemurtadan dia. Termasuk bahwa kufur nifak ini juga menjadikan penyebab permusuhan di antara orang-orang yang beriman, melemahkan kaum muslimin. Kemudian juga akhirnya sebagian orang memindahkan wala kepada selain daripada Allah dan Rasulnya, na'udzubillah. Kemudian yang nomor 14, bahwa nomor 13, bahwa kufur nifak juga bisa menghilangkan iman secara keseluruhan dari badannya. Karena kufur nifak ini kekafiran. Orang yang dalam hatinya ada 6 perkara tadi, itu hakikatnya dia itu bukan muslim. Karena munafik itu sama dengan orang kafir sebenarnya. Nggak ada bedanya munafik dengan kafir itu. Cuman bedanya kalau kafir terang-terangan, kalau munafik sembunyi-sembunyi, itu saja. Ya, yang membedakan munafik dengan kafir itu sama-sama kafir, cuman orang kafir terang-terangan dengan kekafirannya, tapi orang munafik mereka sembunyi-sembunyi dengan kekafirannya. Tapi dua-duanya kafir. Ya. Lah ini yang disebut dengan munafik i'tiqadi dalam kitab yang kita bahas ini. Tetapi di sana ada namanya munafik amal. Lah munafik amal ini tidak kafir pelakunya. Dan munafik amal ini ada 6 perkara. Dan itu disebut di 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafik thalathun. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlab wa idza tumina khan. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Jika bicara suka dusta, jika berjanji suka ingkar, dan jika diberi amanah suka khianat. Kemudian di hadis yang lain, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khan wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka dia menjadi seorang munafik sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki 1 karakter kemunafikan hingga dia meninggalkannya. 1, jika dipercaya berkhianat. 2, jika berbicara dia berdusta. 3, jika berjanji dia mengingkarinya. Dan yang keempat, jika bertengkar dia melewati batas. Berarti di sini ada beberapa kalimat yang sama dengan hadis yang pertama. Maka disimpulkan di sini ada 6 perkara termasuk nifak amal itu. Yang pertama, jika bicara dia dusta. Yang kedua, jika berjanji dia selalu mengingkari. Yang ketiga, jika diberikan amanah dia khianat. Yang keempat, jika dia bertengkar dia melampaui batas. Ya, kalau dia bertengkar dia melampaui batas. Kemudian juga jika dia diberikan amanah, maka dia pun tidak melaksanakan amanah alias khianat. Inilah 6 perkara. Ya, jika bicara dusta, jika berjanji mengingkari, jika diberikan sama tadi amanah ya, afwan. Ya, berarti yang sama tadi yang nomor 6 ya. Berarti kurang 1 ya. Di sini yang mana? Wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Apabila dia bicara dia dusta. Apabila dia dipercaya dia mengingkari. Apabila dia bertengkar dia melewati batas. Kemudian di sini ya.
Di sini ada kalimat yang pertama, wa idza wa'ada akhlaf dan wa idza ahada ghadar. Itu dibedakan ya, antara wa'ada akhlaf dengan ahada ghadar. Kalau berjanji sesuatu maka dia mengingkarinya. Kemudian ahada ini apabila melakukan semacam perjanjian ya dalam skala besar antar negara Islam dengan negara kafir, antara kelompok-kelompok besar lah melakukan perjanjian, tidak mesti dengan orang kafir, sesama kaum muslimin, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, maka dia pun melakukan kecurangan. Taib, cuman di sini bedanya antara nifak akbar dengan nifak asghar itu ada 6. Satu, ya, bahwa nifak akbar ini bisa mengeluarkan dari Islam, tapi nifak asghar kecil itu tidak keluar dari Islam. Maksudnya perbedaan nifak i'tiqad dengan nifak amali, gitu ya. Kalau nifak i'tiqad yang pertama mengeluarkan dari Islam, tapi kalau nifak amali tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, nifak i'tiqad ini bisa menggugurkan semua amal, kalau nifak amal tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, nifak akbar tadi, nifak i'tiqad itu, dia adalah berbeda antara lahir dengan batinnya. Lahirnya lisannya ngomong apa gitu ya. Kemudian hatinya juga berbeda dengan lisannya. Tapi kalau nifak amal ini, maka lahir dan batin ini kadang-kadang sama, kadang-kadang tidak, tapi bukan dalam sebuah keyakinan. Dia tahu dusta itu tak boleh gitu ya, tapi tetap berdusta gitu maksudnya ya. Tetap dia meyakini itu tak boleh dusta itu, tapi lisannya tetap berdusta. Nah ini perbedaannya. Kemudian yang keempat, bahwa nifak i'tiqad ini mengekalkan pelakunya di neraka, sementara nifak amali tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Kemudian nifak i'tiqad ini tidak mungkin keluar dari seorang mukmin, tapi nifak amali ini memungkinkan keluar dari seorang mukmin. Kemudian nifak i'tiqad ini kebanyakan tidak bertobat pelakunya, tapi nifak amal ini terkadang mudah tobat pelakunya. Kalau diingatkan dan ketahuan dia berdusta, dia khianat, maka akan mudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri munafik ini banyak sebenarnya, saya sudah tulis juga di sini, ada sekitar 10 ayat dalam Quran. Di antaranya tulis sajalah ayat-ayatnya. Pertama bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 66, surah Al-Baqarah ayat 224 sampai 226. Kemudian juga Al-Baqarah ayat 18 dan seterusnya. Kemudian juga At-Taubah ayat 126. Kemudian surah An-Nisa ayat 143. Kemudian At-Taubah juga ayat 53 sampai 54. Kemudian juga At-Taubah 64 sampai 66. Kemudian At-Taubah juga 67-nya, At-Taubah 68-nya, At-Taubah 80, At-Taubah 127 dan banyak lagi. Itu maksudnya yang saya sebut ini globalnya. Global ciri-ciri orang munafik, dan saya sudah rangkum sebenarnya ada sekitar 60 sifat orang munafik dari 10 ayat yang dinukilkan, tapi waktu juga sudah sore ya. Wallahu alam, saya kira sampai di sini. Taib, sebelum kita tutup, silakan kalau ada bertanya. Kita kasih waktu beberapa menit. Nggak ada? Iya.
Nifak apa? Ya, bisa nggak seseorang itu terjerumus kepada nifak i'tiqad tanpa dasar? Bisa saja. Boleh jadi karena kejahilan dia tidak tahu hukum-hukum. Seperti yang terjadi umpamanya ada orang yang membenci sebagian syariat Islam. Ngapainlah saya haji ini capek-capek saja, habis duit saya. Ngapain saya sholat ini capek-capek saja. Ngapain saya zakat ngabur-ngaburkan uang saja. Padahal seorang muslim, tapi dia benci pula seperti itu. Maka Allah mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum." Itulah orang-orang yang membenci syariat-syariat Allah, maka Allah gugurkan semua amalannya. Maka bisa saja orang-orang yang membenci agama Allah dan mengucapkan seperti itu, buat apa saya pakai jilbab ini? Saya benci pakai jilbab. Umpamanya kan? Apain saya kayak gini-gini? Akhirnya dibongkar semua pakaiannya, balik lagi ke zaman jahiliyah. Nah, ini kan membenci syariat artinya. Nah, ini bisa kufur tanpa sadar. Ya, jadi ucapan ataupun orang-orang yang mengatakan bahwa hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini bisa kufur, ya. Ataupun umpamanya orang itu bebas memilih agama. Kita seorang muslim ngomong begitu. Bebaslah kita milih agama, mau agama aja, itu seperti orang liberal itu. Itu bisa kufur, itu kufur namanya nifaq i'tiqad itu. Karena dia seorang muslim, kok dia ngomong begitu? Bahwa orang merdeka boleh milih agama, mau agama Kristen, mau Yahudi, ya terserah dia. Tapi kalau dia suruh jadi Yahudi tak mau juga kan itu. Nah, ini kan bisa juga tanpa sadar dia. Ataupun umpamanya dia menghalalkan yang diharamkan Allah, seperti mengatakan, saya sih tidak minum khamar, tapi kalau engkau minum khamar ya nggak apa-apa, tapi saya enggak kan itu. Kan bukan begitu ucapannya. Kita katakan khamar itu haram, makanya saya tak minum. Haram juga untuk kamu, harusnya kan begitu. Tapi dia mengatakan kalau saya sih tak minum, tapi kalau kau minum ya minum aja katanya. Nah, ini kan menghalalkan yang haram kan namanya. Kufur tuh ucapan kayak gitu tuh. Nah, jadi ada terkadang kekufuran-kekufuran yang tanpa sadar. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu